Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 948, Surga Kosong. Surga bunga berada di luar rumah bordil biasa. Beberapa lebih bergengsi daripada klan medial, hanya mengizinkan pembudidaya paling bergengsi dan kuat. Void adalah salah satunya. Itu memiliki banyak pengunjung hari ini, mayoritas adalah para jenius dari kekuatan teratas. Beberapa dari wilayah lain sebenarnya datang setelah mendengar berita itu juga. Ingatlah bahwa Crimson Territory memiliki lebih dari 8.000 domain. Bahkan jika hanya satu dari masing-masing yang datang, itu masih merupakan jumlah yang tinggi. Dengan demikian, tempat itu penuh dengan pembudidaya top. Mereka berkerumun cukup untuk hampir mendobrak gerbang. Fei Yun dan Liu Suzi menunggu di luar dan melihat orang-orang masuk. Beberapa mengenali Liu Suzi dan datang untuk menyambutnya, mengobrol sebentar sebelum masuk. Aku ingin tahu, berapa banyak kandidat yang kamu lawan sekarang? Fei Yun tersenyum. Liu Suzi bersandar pada pohon melingkar yang tampak seperti naga. Dia tampak agak tampan dalam penyamarannya, klan kami telah ada selama jutaan tahun dengan cabang di sekitar Six Central. Setiap generasi memiliki terlalu banyak keajaiban untuk dihitung tetapi anehnya, yang teratas di generasi ini adalah wanita. Petik 2. Jadi seorang wanita akan dipilih kali ini. Kenapa tidak? Dia menjawab, Tuan Wilayah Skyscar, Tuan Gua Lima Pedang, dan Tuan Sungai Dao semuanya adalah wanita. Sekte mereka makmur di bawah kekuasaan mereka juga, jadi tidak masalah. Wanita masih bisa menjadi penerus yang cakap. Fei Yun mengetahui bahwa ada 4 kandidat utama saat ini. Semua berasal dari cabang utama di atas menjadi wanita. Mereka cerdas, berbakat, dan yang paling penting, tanpa ampun. Dia merasa tidak enak untuk semua pria jenius, dibayangi oleh wanita yang cakap ini. Tuan ke-9 Gu dan Tuan Muda Sao akhirnya tiba. Di belakang mereka ada sekelompok keajaiban juga. Keajaiban ini bersemangat dan kuat. Perhiasan mereka adalah harta roh, jelas merupakan penerus potensial dari klan medial. Salam, Tuan Muda. Beberapa sedikit membungkuk ke arah Liu Suzi. Salah satu dari mereka tampak agak pucat dan memiliki suara rendah, saya telah menerima berita bahwa Huang Tian diam-diam bergabung dengan ke-8 dan putri pertama. Sepertinya dia bergabung dengan mereka. Huang Tian adalah keajaiban atas Huang. Dia dulu memiliki hubungan yang baik dengan Liu Suzi. Dia tersenyum sebagai tanggapan, jika dia tidak bijaksana ini, maka penerus Huang tidak lain adalah kamu, yang Nobel Yuchang. Huang Yuchang menduduki peringkat kedua sekarang. Liu Suzi sudah tahu tentang pembelotan itu jadi dia mengirim orang untuk meminta Yuchang datang. Aku yakin masa depanmu lebih cerah daripada dengan putri pertama. Sayang sekali Huang Tian terlalu buta untuk melihat ini. Jika saya menjadi master klan di masa depan, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk mendukung Anda, kata Huang Yuchang. Yang lain datang untuk mengungkapkan niat baik mereka terlebih dahulu. Mereka kemudian memasuki Void Paradise. Mereka melintasi jalur yang terbuat dari energi roh dan tiba di dunia yang mandiri. Aroma bunga yang menyenangkan langsung menyambut mereka. Bunga roh berakar di udara dan berkibar tertiup angin. Ada permata di langit, beberapa kali lebih besar dari bulan. Itu mengirimkan cahaya lembut, tampak seperti benang keperakan yang menghubungkan langit dan bumi. Burung roh terbang dan berkicau dengan merdu. Ini adalah ranah tingkat menengah. Setiap inci telah dibuat dengan cara yang luar biasa, Tuan Muda Yu membahas tempat itu dengan detail. Orang ini jelas sering menjadi pelindung tempat-tempat ini. Suasana tegang sebelumnya tetapi memasuki tempat yang indah ini membuat mereka rileks. Pembicaraan santai dimulai lagi. Istana tersembunyi di balik kabut dan kabut. Mereka juga melihat wanita cantik mengenakan pita dan mengendarai burung bangau. Tuan Muda Yu mengurus pengaturan dengan seorang manajer dan mereka dibawa ke Pulau Terapung. Itu memiliki lokasi yang luar biasa dan mengawasi gunung di dekatnya. Diameternya 100 meter dengan formasi pertahanan. Rune hanya akan muncul saat diserang. Izinkan saya memperkenalkan teman baru, dia adalah Raja Perang dari Aliansi Setengah Iblis, Feng Feiyun. Liu Suzi duduk di dalam paviliun dan mengangkat cangkir perunggu. Dia sedikit membuka bibir merahnya untuk menyesap. Beberapa keajaiban memiliki ekspresi yang tidak wajar setelah mendengar kata-kata, aliansi setengah iblis. Jangan meremehkan saudara Feng, dia tidak seperti setengah iblis lainnya. Ke-9 tersenyum.
Seorang keajaiban dari Sekte Top berkata, tentu saja, bahkan Xiao Tianyu dan yang lainnya dibunuh oleh saudara Feng, bagaimana kita bisa berani memandang rendah dia? Kita seharusnya menyanjungnya sebagai gantinya. Haha. Dia hanya mencoba menyenangkan Fei Yun karena Liu Susi. Pada kenyataannya, mereka masih tidak terlalu memikirkannya. Percakapan mereka terganggu oleh pulau lain yang mendekat. Kelompok keajaiban lain juga ada di sana. Seorang pemuda di sana memiliki 3 pedang yang diikatkan di punggungnya. Dia mengucapkan dengan dingin, Feng Fei Yun, kamu berani menunjukkan wajahmu di sini setelah membunuh saudara ketigaku. Keberanian. Pulau-pulau itu berada tepat di sebelah satu sama lain sehingga kelompok-kelompok itu saling bertukar pandang. Fei Yun duduk di atas kursi batu giok dan berkata, saya tidak tahu siapa saudara ketiga Anda. Karena itu, dia menyesap lagi, tidak peduli dengan pendatang baru yang bermusuhan. Kakak ketigaku adalah Tuan Muda Cakrawala, Xiao Tianyu. Pendekar pedang itu menyatakan. Auranya meletus dan 7 jiwa binatang muncul di belakangnya. Oh, ya, aku pernah bertemu dengannya beberapa kali. Siapa kamu sebenarnya? Fei Yun dengan acuh tak acuh berkata. Saya Xiao Tianrui, di sini untuk mengambil kepalamu. Para jenius di pihak Liu Suzi tidak menyukai perkembangan ini. Beraninya kelompok ini datang tanpa diundang. Kesombongan sombong mereka tidak tahan untuk ini. Meskipun Cakrawala kuat, klan medial tidak takut pada mereka. Beberapa ingin melangkah maju untuk mengusir Xiao Tianrui. Namun, Liu Suzi menggelengkan kepalanya dan mengirimi mereka pesan telepati, Feng Fei Yun bisa mengurus ini sendiri. Sementara itu, di pulau ketiga yang tidak terlalu jauh, Eid dan Liu Suhong sedang menonton menggunakan cermin roh. Haha, aku ingin melihat bagaimana kakak ketujuh akan menangani ini. Berteman dengan setengah iblis hanya akan membuatnya mendapat masalah. Suhong tersenyum indah. Cakrawala bukan hanya sebuah kota, latar belakangnya yang sebenarnya menakutkan. Kedelapan menatap dingin pada gambar Fei Yun di cermin. Xiao Tianrui berada di puncak level keempat, salah satu jenius terkuat di Cakrawala ketika tidak termasuk Xiao Tianyu. Jadi kalian semua di sini untuk membunuhku. Siapapun yang mengambil kepalaku akan menjadi penerus berikutnya. Fei Yun bertanya. Itu benar, bagaimana kamu tahu ini? Kata Tianrui. Saya pikir. Fei Yun tersenyum. Kurasa kau tidak akan tersenyum lebih lama lagi. Tianrui segera menyerang tanpa membuang kata-kata. Cahaya metalik menyelimuti tangannya. Itu menjadi cakar yang cukup tajam untuk menyebabkan riak di udara sekitarnya. Fei Yun hanya mengangkat satu jari dan menyalurkan energi Buddha, menunjuk langsung ke cakarnya. Ledakan. Dia tidak bergerak sedikit pun saat Tianrui merasakan kekuatan besar menyerang telapak tangannya. Dia dikirim 10 meter ke belakang sampai dia berhenti dengan bantuan sebuah pilar. Dia tidak bisa mempercayainya dan merasakan sakit yang tajam. Darah menetes ke telapak tangannya. Bab 949, Kecakapan Pertempuran yang Mengesankan. Para jenius tidak bisa mempercayainya dan bangkit dari tempat duduk mereka. Hanya satu jari sudah cukup untuk mendorong Xiao Tianrui kembali. Setengah iblis ini terlalu kuat. Ekspresi Xiao Tianrui memburuk. Dia adalah seorang jenius dari Cakrawala namun dia kalah dalam pertukaran pertama melawan setengah iblis. Jika berita ini menyebar, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi penerus. Bencana, air mancur, dewa, formasi pedang Trinity. Dia meraung dan 3 pedang di belakangnya terbang bersamaan. Mereka berwarna putih, cian, dan hitam dengan energi yang ganas. Ketiganya berada di peringkat ke-7. Energi cahaya dan dingin mereka menjadi semakin kuat. Sinar ditembakkan dan berubah menjadi gambar pedang. Void Paradise memiliki lapisan penindasan untuk melemahkan pembudidaya. Sayangnya, itu tidak cukup untuk menghentikan pedang ini. Fei Yun menjadi sedikit serius. Cahaya Buddha menutupi tangannya dan membuat pedang emas berkerut dengan tanda Buddha. Dia mengayunkan dan melepaskan tebasan yang menyerupai pegas emas. Gemuruh. Itu menembus lapisan energi dan menyapu ketiga pedang itu. Mereka berhenti terbang setelah menabrak pilar batu giok. Xiao Tianrui kehilangan kendali pedang sebagai hasilnya. Domain pedang Trinitas. Xiao Tianrui sangat marah karena jubahnya hancur berkeping-keping dari tebasan tadi. Dia memanggil 3 pedang lagi dan menggunakan domainnya. Lampu pedang melingkar bersama untuk membentuk tsunami yang tajam. Seni Buddhis tanpa batas.
Fei Yun menyatukan kedua telapak tangannya dan tanda suci muncul di sekelilingnya. Energi emas berkumpul di tempat telapak tangannya bertemu sebelum dia melepaskan serangan telapak tangan. Ledakan. Itu menghancurkan domain pedang Trinity dan mengirim pedang terbang lagi. Itu kemudian mengenai dada Tianrui, menyebabkannya runtuh. Tianrui berguling-guling di tanah seperti labu, berlumuran darah. Seolah-olah kamu bisa membunuhku, kamu jauh lebih rendah dibandingkan dengan Xiao Tianyu. Karena kita berada di Void hari ini, aku akan mengampunimu. Berlatihlah selama beberapa tahun lagi sebelum mencoba lagi. Fei Yun tertawa. Tianrui merasa paru-parunya meledak karena marah setelah kalah dari setengah iblis dan harus mendengarkan komentar menghina ini. Dia memuntahkan seteguk darah sebagai hasilnya. Jimat kemunculan surga. Dia mengeluarkan jimat dan mengaktifkannya. Lengan bajunya meledak karena kekuatannya yang luar biasa. Serangan telapak tangan yang kuat yang membawa kekuatan di tingkat kemunculan surga mengalir keluar. Fei Yun menyipitkan matanya dan mengubah telapak tangannya menjadi cakar Phoenix. Insinerasi Phoenix. Cakar surgawi bertemu dengan serangan telapak tangan secara langsung. Tianrui masih kalah dalam pertukaran meskipun diberdayakan oleh jimat yang perkasa. Dia tidak bisa merasakan lengannya lagi. Ledakan. Fei Yun tidak memberinya waktu untuk bernapas dan menyerang lagi, menyebabkan retakan muncul di jimat. Tianrui terhuyung mundur, merasakan keinginan untuk memuntahkan organ tubuhnya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia menjadi takut karena lawannya jauh lebih kuat dari yang diharapkan. Fei Yun menggunakan cakar surgawi lagi dan menembus cahaya jimat, menarik sepotong besar daging dari lawannya. Apa yang kamu tunggu? Tianrui berteriak saat darah menyembur keluar dari mulutnya. 7 jenius dari berbagai domain bergabung dalam pertempuran. Mereka adalah keturunan dari penguasa domain dan memiliki akses ke hukum prestasi tertinggi. Meskipun mereka lebih lemah dari Xiao Tianrui, mereka masih cukup berbakat untuk berpotensi mencapai kemunculan surga suatu hari nanti. Mereka tahu bahwa Fei Yun kuat sehingga mereka mengaktifkan jimat mereka sendiri. 7 aura mengalir keluar seperti pelangi. Pulau itu akan hancur jika bukan karena formasi yang tertanam. 8 lawan 1. Apakah mereka tidak peduli dengan reputasi penguasa domain? Semangat pertempuran ke-13 melonjak saat dia mengepalkan tinjunya, ingin membantu Fei Yun. Tunggu, Saudara Feng masih belum menggunakan senjata atau domainnya. Ini menunjukkan bahwa dia mendapatkan ini. Kesembilan tersenyum. Yang lain mengangguk dan benar-benar kagum dengan potensi pertempuran Fei Yun. Bertanding 1 lawan 8 bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Tuan Kong Ho dan Tuan Fu Ying relatif puas dengan kemampuan Fei Yun. Lord Kong Ho tersenyum, lihat, setengah iblis juga bisa bersaing dengan keajaiban. Feng Fei Yun akan melawan 8 pembudidaya di alam yang sama. Petik 2. Berita ini akan menyebabkan kehebohan di aliansi setengah iblis. Phoenix Sin Flame. Dia meludahkan awan berapi ke arah 8 penyerang. Sin Flame ini menjadi lebih destruktif setelah dia selesai membuat domain Dewa Phoenix. Itu langsung membakar 2 pembudidaya. Mereka hanya berhasil bertahan berkat jimat. Api macam apa ini? Tianrui nyaris tidak berhasil menghentikannya dengan jimatnya. Namun, kekuatan di jimat sedang dibakar. Kekalahan hanya masalah waktu. Mereka mulai berkeringat dengan luka bakar di sekujur tubuh mereka. Ledakan, ledakan. 2 pemuda yang terluka adalah yang pertama jatuh. Api menelan mereka saat mereka berteriak. Beberapa saat kemudian, hanya abu yang tersisa. Sedang pergi. Xiao Tianrui gemetar sebelum menggertakkan giginya untuk membuat keputusan ini. Mereka bisa melihat bahwa Fei Yun bukan orang yang bisa dianggap enteng dan sudah waktunya untuk pergi. Keenam dari mereka mengendalikan jimat mereka dan secara bertahap mundur. Sudah terlambat untuk itu. Fei Yun tidak berniat membiarkan harimau kembali ke gunung mereka. Dia melakukan swift samsara dan melayang ke depan ke dalam api kemudian melepaskan 6 serangan telapak tangan. Ledakan. Mereka yang terkena dia meledak berkeping-keping dan ditangkap oleh api. Akhirnya, ke-9 jenius itu menjadi abu. Dia kemudian menelan api kembali ke perutnya dan kembali ke pulau. Kali ini, pintu masuknya memiliki reaksi yang berbeda. Kelompok itu mengira dia tegas dan brutal. Liu Suzi menuangkan anggur ke dalam cangkirnya dari panci perunggu. Dia tersenyum dan berkata, saya dapat melihat mengapa Anda dapat membunuh Xiao Tianyu. Saudara Feng, kecakapan pertempuran Anda sangat mengesankan. Raja Perang Kong Ho,
Kurasa aliansi setengah iblis tidak memiliki banyak orang seperti dia, kan? Sejak dahulu kala, seharusnya ada kurang dari 10 orang seperti dia. Tuan Kong Ho menjawab. Liu Suzi menyerahkan cangkir kepadanya dan berkata, bersulang untukmu, Saudara Feng, aku harap kamu akan menjadi orang pertama yang menghancurkan kutukan kemunculan surga dari setengah iblis. Yang lain mengangkat cangkir mereka juga, menerima Fei Yun sebagai yang setara. Mengingat kekuatanmu, Brother Feng, kamu mungkin bisa bertarung melawan level kelima setelah mengaktifkan domainmu. Seseorang tersanjung. Tentu saja, tidak ada seorang pun di sini yang benar-benar percaya bahwa dia bisa melakukannya. Bagaimanapun, setiap level kecil di ranah ini memiliki celah yang besar. Teknik yang satu itu sebelumnya, sepertinya tiruan dari Phoenix Sin Flame, kata ke-9. Mereka semua melihat bagaimana api menekan 8 jenius sebelumnya. Itu cukup menakjubkan, meskipun tentu saja tidak pada tingkat yang sama dengan nyala api Phoenix. Ya, tiruan. Fei Yun menjawab. Kelompok ini ingin menyenangkan Feng Fei Yun untuk meminjam momentumnya dan melemahkan moral ke-8. Dia tahu apa yang mereka coba lakukan. Pada kenyataannya, dia juga mencoba meminjam kekuatan di belakang mereka untuk menghentikan cakrawala dan 12 domain yang berlawanan. Mengapa dia membunuh 8 jenius itu sebelumnya? Itu untuk menyeret grup ini ke dalam kekacauan juga. Ini membuatnya merasa lebih aman. Sementara Fei Yun dan yang lainnya merayakan dan bersenang-senang, Pulau ke-8 dan Liu Suhong memiliki suasana yang suram. Bab 950, Pakar yang kembali. Xiao Tianrui mengecewakan, bahkan tidak bisa menangkap setengah iblis. Huang Tian dengan dingin mengucapkan. Memalukan memang, 8 dari mereka dipukuli seperti anjing. Ke-9 dan Huang Yuchang akan menjadi lebih arogan sekarang. Liu Suhong menatap bayangan Fei Yun di cermin dan tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya yang sempurna. Setengah iblis ini cukup kuat, jauh di atas ekspektasiku, tapi ini baru permulaan. Tembakan besar dari Cakrawala telah mengirim pesan bahwa siapapun dari generasi muda yang mampu membunuh Feng Fei Yun akan menjadi penerus berikutnya. Jenius dari Cakrawala akan segera datang ke sini. Petik 2. Seseorang dari medan perang telah kembali, ini akan menyenangkan. Ke-8 melihat sinar merah datang dari Cakrawala. Semua orang juga menoleh. Sementara itu, di pulau lain, Fei Yun dan kelompoknya juga melihat sinar terik mendekat. Dia, Liu Suzi sedikit meringis. Siapa ini? Fei Yun bisa merasakan permusuhan datang dari sinar itu. Mo Taiku, putra kedua dari Crimson Wood Domain Lord, seorang jenius top dari Celestial Territory. Dia selalu bertarung di Myriad Rache Battlefield, mengasah kemampuannya dengan berjalan di antara hidup dan mati. Xiao Tianrui tidak bisa dibandingkan dengannya. Suara mendesing. Mo Taiku mengendarai binatang api dan mengenakan baju besi berlumuran darah. Dia mendarat di sebuah pulau di dekatnya dan menghancurkan trotoar batu giok di bawah kakinya. Binatang buasnya menatap ke langit dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Tombaknya juga berlumuran darah selain mengintimidasi. Pasti telah menguras banyak darah untuk memiliki tingkat haus darah ini. Dia menunjuk ke Pulau Fei Yun dan meraung, siapa Feng Fei Yun? Keluar dan terima kematianmu. Semua orang bisa merasakan niat membunuhnya. Auranya beberapa kali lebih kuat dari Xiao Tianrui. Dia baru saja kembali dari medan perang dan tidak punya waktu untuk mengganti baju besinya sebelum datang ke sini. Mayoritas pengunjung di Void sekarang mengenalnya. Orang ini kembali dari medan perang, itu karena Feng Fei Yun membunuh kakak laki-lakinya. Kelompok jenius lain berbicara di pulau yang berbeda. Setengah iblis ini adalah pembuat onar besar. Mo Taiku jelas termasuk di antara 10 besar wilayah surgawi. Petik 2. Mo Taiku melotot ke depan dan mengancam, jika kamu tidak mau melangkah, aku akan membantai aliansi setengah iblismu. Berhenti berteriak, aku di sini. Fei Yun sudah berada di Pulau Taiku, duduk di lantai 2 pavilion dan memegang toples anggur. Dia minum sambil tersenyum pada Taiku yang terkejut melihat setengah iblis di sana. Pengalaman memberitahunya bahwa setengah iblis ini sangat berbahaya, tidak seperti yang lain dari jenisnya. Meskipun demikian, auranya tidak mengalah saat dia menunjuk Fei Yun, kamu membunuh saudaraku, Mo Taijun. Apakah kamu akan percaya padaku jika aku menyangkalnya? Fei Yun berhenti sebentar sebelum menjawab. Tentu saja tidak. Kalau begitu tentu saja, aku membunuhnya. Berat, aku akan menyalipkanmu dalam 10 gerakan.
Binatang lapis baja di bawahnya mulai menghancurkan lantai sambil menerjang ke depan, menghancurkan beberapa pohon roh di sepanjang jalan sebelum menabrak paviliun. Itu hancur, batu bata dan ubin berserakan di mana-mana. Fei Yun melompat ke atas sambil diselimuti cahaya keemasan sebelum jatuh kembali untuk memberikan serangan telapak tangan. Mata Motaiku menyerupai serigala ganas tanpa emosi. Rune misterius mengalir melalui tombaknya, tampaknya hidup kembali. Dia menusukkan tombaknya ke atas lurus ke telapak Fei Yun. Kotoran. Fei Yun bergumam, setelah meremehkan musuh. Itu menembus sinergi telapak tangan dan tubuh Fei Yun, mulai dari kepala. Penonton terkejut melihat setengah iblis yang kuat kalah begitu cepat. Namun, tubuh Fei Yun menjadi lebih lemah sebelum menghilang sepenuhnya. Itu hanya bayangan setelahnya, kata salah satu penonton. Kekuatan tombak membuat Fei Yun lengah sehingga dia mengabaikan serangan telapak tangannya dan menggunakan Swift Samsara untuk meluncur. Karena kecepatannya yang luar biasa, itu menciptakan ilusi bahwa dia sedang ditusuk. Liu Suzi berdiri dengan mata bersinar. Dia menyimpulkan, Motaiku menggunakan harta iblis peringkat 10. Ini mengejutkan kelompok itu dan mereka semua menatap tombaknya. Ada jiwa iblis mengambang di sekitar tombak. Motaiku mencibir pada Fei Yun, ya, saya mendapatkan tombak iblis peringkat 10 ini di medan perang. Hanya saja jiwanya rusak sehingga hanya 30% efektif. Petik 2. Harta karun roh dan harta iblis relatif sama, mereka hanya memiliki gelar yang berbeda dari ras mereka masing-masing. Meskipun ini hanya 30% efektif, itu masih jauh lebih kuat daripada harta karun peringkat 9. Bahkan penguasa domain mendambakannya. Seiring waktu, itu bisa disempurnakan dan diperbaiki untuk menjadi peringkat 10 reguler lagi. Motaiku jauh lebih kuat sekarang dengan senjata itu. Dia berada di level kelima awal di atas pertempuran yang keras. Pengalamannya melebihi tingkat kultivasi yang sama, Feng Fei Yun ini akan mati. Apakah menurutmu Yang Noble Zi dan Nin akan menyelamatkannya? Siapa tahu, mungkin Yang Noble Zi tidak bisa menerima Motaiku sekarang. Kelompok ke-8 bersenang-senang berbicara dan memprediksi apa yang akan dilakukan Liu Suzi. Dia berada dalam situasi yang sulit. Membantu Feng Fei Yun berarti menyinggung Motaiku. Sebaliknya, membiarkan Fei Yun mati berarti kehilangan muka. Fei Yun berdiri di sisi lain pulau dengan bangga tanpa rasa takut, kurasa harta iblis peringkat 10 yang rusak masih bisa dihargai mahal. Mari kita lihat apakah kamu bisa mengambilnya dariku. Motaiku mendayung dengan gemuruh. Akibatnya, pulau itu berguncang, di ambang kehancuran. Domain ulat sutra emas. Fei Yun menyatukan kedua telapak tangannya dan menjadi gemerlap. Lingkaran emas muncul di belakangnya dan kursi suci di bawahnya. Dia menjadi suci dan himne Buddhis bergema di seluruh area. 108.000 ulat sutra mulai bermain di sekitar pulau. Segala sesuatu di atasnya ditutupi dengan cahaya kemasan. Cahaya menerangi setengah dari Void, mengubahnya menjadi surga Buddhis. Bahkan pembudidaya yang lebih tua terkejut melihat cahaya ini, berpikir bahwa penerus dari kuil Buddha kuno ada di sini. Mereka tidak percaya bahwa itu berasal dari setengah iblis. Dorongan pembunuh iblis. Motaiku mengendarai binatangnya ke depan untuk mendorong. Energi itu terasa. Tombak itu menembus wilayah itu tetapi seperti menabrak rawa. Momentumnya sedang terkorosi oleh kekuatan Buddhis. Sementara itu, Fei Yun meneriakkan lalu melepaskan serangan telapak tangan. Tangannya seperti terbuat dari emas dengan ulat sutra yang mengambang di sekitarnya. Itu mengenai ujung tombak secara langsung. Ledakan. Platform Buddhis Fei Yun dikirim 3 meter ke belakang. Di sisi lain, kaki binatang Motaiku hampir patah karena bergerak terlalu cepat ke depan dan bertemu dengan gelombang kejut. Darah mengalir keluar dari armornya saat dia berteriak kesakitan. Bab 951, Kekuatan. Saudara Feng benar-benar menghentikan harta iblis peringkat 10 dengan tangan kosong, mungkin ini adalah hukum jasa dari Sekte Buddhis kuno. Ke-13 hampir melompat. Ke-9 dan Huang Yuchang bersama dengan para jenius lainnya tidak bisa mempercayainya dan menatap Fei Yun dengan tak percaya. Orang ini lebih baik dalam kecepatan daripada kekuatan. Jika dia tahu dia akan kalah, dia akan lari jauh-jauh hari daripada bertarung. Liu Suzi tersenyum sambil melambaikan kipas kertasnya. Maksudmu dia pasti bisa mengalahkan Motaiku. Yuchang berbicara tanpa percaya diri. Bagaimana mungkin setengah iblis melampaui level dan mengalahkan seorang jenius yang memegang harta iblis peringkat ke-10?
Mustahil. Dia tidak menanggapi dan tampak merenung, mengetuk kipasnya di atas meja batu giok. Mima Mohong. Fei Yun mengubah mantra kuno. Aura Buddhisnya meningkat. Ulat sutera yang melayang di udara tampak hidup dan mengeluarkan himne. Mo Taiku memelototi Fei Yun dan mengancam, serahkan manual Buddhismu dan aku akan membiarkan mayatmu utuh. Dia bisa melihat kekuatan wilayah Buddhis. Memperolehnya akan jauh lebih bermanfaat daripada membunuh Fei Yun. Di pulau terapung lain, seorang biksu tua diselimuti cahaya terang. Matanya tampak seperti permata saat dia berbicara, penolong muda, jika Anda membiarkan saya melihat manual Anda hanya selama 3 hari, saya akan menjamin bahwa tidak ada seorang pun dari Cakrawala dan 12 domain yang dapat menyentuh Anda. Auranya mengerikan, menyerupai pohon dewa. Keajaiban di dekatnya menjadi beku sebagai hasilnya. Ini adalah salah satu dari 3 biksu agung dari kuil kuno Sumi, Biksu Wulou. Rumor mengatakan bahwa dia sudah berada di alam kemunculan surga 5.000 tahun yang lalu namun dia masih menginginkan kitab suci Fei Yun. Mungkin pria itu benar-benar memiliki kitab suci kuno. Petik 2. Setiap tulisan suci saat itu tidak ternilai harganya. Fei Yun tahu bahwa menggunakan domain ini dapat menyebabkan kehebohan. Namun, dia tidak takut pada orang tua yang mencoba merampoknya. Pertama, mereka memiliki keraguan untuk melawan semua setengah iblis. Selanjutnya, Fei Yun adalah seorang raja perang, seorang pria berstatus. Terakhir dan yang paling penting, mereka tidak tahu asal-usul kitab sucinya karena mungkin akan memancing pukulan besar. Saya minta maaf, tulisan suci ini milik tuan saya tidak bisa menyerahkannya kepada siapapun. Fei Yun dengan sopan berkata. Yang lain menegaskan bahwa Fei Yun memiliki master dari kuil kuno. Klan medial tidak ingin main-main dengan kesempatan besar, apalagi penguasa domain. Yang paling bersemangat mendengar informasi ini adalah Lord Kong Ho dan Lord Fuying. Kubu Liu Suzi juga senang melihat ini. Meskipun Fei Yun tidak mengungkapkan detail apapun tentang tuannya, implikasinya ada di sana. Banyak orang tua berhenti berpikir untuk merampoknya. Adapun Biksu Wulou, dia masih terus mengamati dari kejauhan, jelas tidak menyerah. Jadi bagaimana jika tuanmu adalah seorang biksu suci dari zaman dahulu, aturan pembalasan tetap ada. Karena kamu membunuh kakak laki-lakiku, aku berhak membunuhmu sebagai persembahan untuknya. Mo Taiku juga tidak memberi. Tombaknya memancarkan sinar iblis bersama dengan kehadiran yang mengerikan. Pembunuh raja, dia meraung dan aura tombak itu meningkat. Pulaunya mulai tenggelam karena tekanan. Segel botol. Tangan Fei Yun berubah menjadi 2 botol Buddha dan menghancurkan kekuatan tombak, membunuh tunggangan Taiku juga. Itu berubah menjadi genangan darah di dalam armor. Mo Taiku melompat untuk menghindar dan mendorong dirinya ke depan dengan tombaknya di depan, mengincar leher Fei Yun. Lengan yang terakhir sekeras perunggu saat ia menangkis dorongan. Lengannya merasakan sakit yang tajam sebagai hasilnya, tetapi Mo Taiku bahkan lebih terkejut. Senjata peringkat ke-10 yang diaktifkan dapat menembus 10.000 mil atau menghancurkan meteor yang jatuh. Ini tidak cukup untuk membunuh setengah iblis. Gemuruh. Fei Yun bergulat di udara dengan senjata, menyebabkan ledakan keras dan gempa. Orang-orang tidak bisa mempercayainya, bagaimana mungkin tubuh setengah iblis ini begitu kuat. Liu Suhong yang telah memandang rendah Fei Yun memiliki ekspresi yang berbeda sekarang, merasa heran. Domain neraka. Mo Taiku memutuskan untuk menggunakan domainnya. Api keluar dari tubuhnya dan menciptakan medan perang dari neraka, tulang merah, senjata patah, jiwa, sungai darah. Dia menjadi lebih kuat dan seekor naga berapi menembus tombaknya, menghantam penghalang Buddha Fei Yun. Retakan muncul di penghalang sehingga mata Fei Yun menjadi serius. Dia diam-diam merilis domain Dewa Phoenix-nya. Percikan kecil keluar dari pori-porinya. Karena Taiku menggunakan domain api sementara domain Buddhis Fei Yun sangat terang, tidak ada yang melihat domain keduanya. Apinya mulai menyusup ke wilayah Taiku. Taiku adalah satu-satunya yang menyadari sesuatu yang salah. Dia menemukan gerakannya mandek sementara suhu di sekitarnya secara bertahap meningkat. Akhirnya, bahkan armornya mulai meleleh. Apa-apaan? Apakah domain saya sendiri menyerang saya? Tidak, dalam hal ini, seharusnya internal menyebar keluar, bukan eksternal. Meskipun demikian, dia mengalami fenomena aneh ini dan menyalurkan semua energinya ke dalam senjata. Gambar tikus api berkaki 6 muncul, bersemangat untuk melahap wilayah Buddhis Fei Yun.
Mo Taiku cukup mengesankan untuk memiliki penguasaan seperti itu atas domain apinya. Dia pasti akan menjadi penguasa domain Crimson Wood masa depan. Seorang Taois dengan janggut putih panjang menghela nafas dan berkata. Pria parubaya lainnya yang mengenakan jubah emas dan lambang mengangguk, apinya cukup panas untuk membakar formasi pulau. Sepertinya dia mendapat manfaat dari pelatihan di medan perang. Dia mungkin menjadi 3 besar di Celestial Territory, tidak lagi hanya 10 besar. Taois itu mengangguk dan tersenyum, Mo Linseng beruntung memiliki putra yang cakap, betapa patut ditiru. Para penonton ini berpikir bahwa panas yang tak tertahankan berasal dari domain Inferno Mo Taiku. Mereka tidak tahu bahwa armornya sekarang meleleh dan melukainya. Sial, sial, aku harus lari. Dagingnya terbakar meskipun dilindungi oleh energi senjatanya. Bahkan darahnya mendidih dan terbakar. Fei Yun tahu bahwa lawannya ingin lari dan tidak memberi kesempatan pada pria itu. Dia menggunakan Swift Samsara dan memblokir jalan melarikan diri pria itu. Tangannya berubah menjadi cakar Phoenix untuk tebasan langsung. Mo Taiku menggunakan jimat yang kuat untuk menghentikan cakarnya. Jimat ini sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari kultivator tingkat kelima. Itu menghancurkan cakar Phoenix Fei Yun dan mengirimnya 10 meter ke belakang. Taiku tidak berhenti dan mendarat di tanah, mengumpulkan momentum di bawah kakinya untuk melarikan diri dari domain Fei Yun. Kamu tidak akan kemana-mana. Fei Yun membentuk segel dengan kedua tangan dan api berkumpul menjadi gambar Phoenix besar. Itu menabrak punggung Mo Taiku dan menyebabkan kerusakan yang menghancurkan. Dagingnya benar-benar terbakar dan berubah menjadi asap. Formasi di pulau itu tidak bisa menangani kekuatannya. 7 langsung hancur, hanya 1 yang tersisa untuk menjaga pulau itu tetap utuh. Bab 952, Peri. Api di pulau itu akhirnya mereda. Tanah hangus hitam dengan tidak ada yang tersisa selain asap. Beberapa bara kecil tertinggal di celah-celah. Tidak ada yang tersisa dari Mo Taiku di luar tombaknya. Energi iblis masih mengalir melaluinya, terlihat menakutkan. Fei Yun meraih tombak. Itu mulai bergetar hebat dan jiwa di dalamnya melolong, ingin lepas dari genggamannya. Menjerit, sebuah pekikan Phoenix datang dari dalam dirinya dan menekan jiwa di tombak. Ini memungkinkan dia untuk mengangkatnya. Itu terbuat dari kristal ungu dan beratnya 100.000 pound. Berbagai logam tertanam di permukaan. Di mana Mo Taiku? Para penonton menjadi kaget. Mereka melihat Taiku menggunakan domain Inferno-nya sebelumnya dan berada di atas angin. Mengapa dia menghilang dan meninggalkan senjatanya? Fei Yun membelai tombak dan tersenyum, Mo Taiku menggunakan wilayahnya secara berlebihan dan mati karenanya. Apa-apaan? Dia mati untuk wilayahnya sendiri, hahaha. Ke-13 mulai tertawa tetapi melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada orang lain, jadi dia berhenti. Huang Yuchang berkata, tidak masalah, itu masih kemenangan saudara Feng. Bahkan seseorang seperti Mo Taiku kalah darimu, kamu layak menjadi jenius nomor 1 dari setengah iblis. Cross-dress Liu Suzi tidak menyembunyikan kecantikannya. Dia tersenyum dan berkata, saya yakin Anda akan menjadi lebih terkenal setelah ini. Dia ingin menggunakan momentum Fei Yun untuk menurunkan moral lawannya. Itu mirip dengan melenturkan otot-ototnya dan memberitahu mereka tentang kekuatannya. Huang Tian dan Murong Sande di sisi lain berdiri, meningkatkan aura mereka. Mereka sepertinya ingin berkelahi. Namun, Liu Suhong menghentikan mereka. Dia menawari mereka secangkir anggur masing-masing lalu berkata, ini hanya masalah keberuntungan, hukum jasa Taiku punya masalah, itu sebabnya dia kalah dari setengah iblis. Putri pertama, apakah kamu ingin mencoba juga? Ke-9 tertawa. Aku yakin tidak ada seorang pun di sini yang ingin melawan putri pertama, jangan repot-repot. Ke-9. Huang Yuchang dan Tuan Muda Sao tersenyum. Kedua belah pihak peduli dengan moral dan momentum sehingga mereka memilih kata-kata mereka dengan hati-hati, ingin menang sebelum pertempuran. Tiba-tiba, sosok tua yang dikelilingi oleh aura padat mendarat di Pulau Fei Yun. Dia memegang pedang panjang dan mengarahkannya ke Fei Yun, Junior, kamu membunuh penerus kami. Kamu juga akan mati hari ini. Dia tidak lain adalah pelindung Dao Mo Taiku. Dia memiliki posisi ini selama bertahun-tahun sekarang. Mo Taiku adalah penerus yang dipilih dari Crimson Wood Domain. Statusnya jauh lebih tinggi daripada seseorang seperti Xiao Tianrui. Dengan demikian, kematiannya akan menyebabkan badai yang cukup besar. Bahkan penguasa domain Crimson Wood akan terlibat.
Lord Kong Ho dan Lord Fu Ying bergabung dalam keributan pada saat yang sama, menggunakan teknik mereka untuk memaksa orang tua itu kembali. Lord Kong Ho memegang kapak besar yang proporsional dengan tubuhnya yang besar. Dia berteriak, ini adalah kompetisi generasi muda. Anda tidak diizinkan ikut campur. Petik 2. Jika kamu berani menyentuh kejeniusan kami, semua setengah iblis di Crimson Territory tidak akan membiarkan ini pergi. Tuan Fu Ying menumbuhkan sepasang sayap di belakangnya. Orang tua itu berhenti. Setengah iblis lemah dan memiliki status rendah. Sayangnya, mereka memiliki terlalu banyak anggota. Beberapa setengah iblis peringkat atas cukup kuat untuk melawan pembudidaya kemunculan surga. Melawan mereka semua tidak bijaksana. Liu Suzi juga berbicara, seorang senior tua berani menggertak seorang jenius muda. Ini tidak menghormati penguasa wilayah Crimson. Orang tua itu menjadi takut, keringat dingin mengalir di punggungnya saat dia buru-buru berkata, aku hanya ingin mengambil kembali harta kita. Saya tidak punya niat untuk mengganggu kompetisi generasi muda. Petik 2. Fei Yun melihat tombak itu dan tersenyum, tombak ini milik semut raksasa, bukan domainmu. Orang tua itu sangat marah, tuan muda kami merebutnya di medan perang, tentu saja itu milik domain kami. Yah, aku merebutnya darinya jadi milikku sekarang. Fei Yun membalas. Orang tua itu marah. Kilatan pada pedangnya bersinar terang tetapi dia menahan diri untuk tidak membunuh Fei Yun di depan umum. Junior, kamu akan membayar untuk apa yang telah kamu lakukan hari ini. Dia memelototi Fei Yun sebelum pergi. Fei Yun kembali ke pulau pertama sambil memegang tombak. Jenius lainnya menjadi iri dan cemburu. Meskipun mereka berasal dari klan medial, mereka masih tidak memiliki akses ke senjata tingkat ini. Jenius lain dari Firmament City telah memasuki Void juga. Namun, mereka memilih untuk tidak melakukan apapun setelah melihat kemampuan Fei Yun dan diam-diam pergi. Saudara Feng, apakah tuanmu benar-benar anggota dari kuil kuno? Kesembilan memulai percakapan. Semua orang menjadi tertarik dengan tanggapan Fei Yun. Yah, aku khawatir aku tidak bisa mengatakannya. Fei Yun tertawa. Mereka memiliki ekspresi kecewa, berpikir bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Tentu saja, para jenius menghentikan masalah ini dan mulai mengobrol dengan gembira di antara mereka sendiri. 9 lonceng dari gunung utama bernama Void tiba-tiba menyela pembicaraan mereka. Ada istana batu giok yang dibangun di atasnya dengan banyak jalan menuju ke sana. Seorang wanita cantik duduk di dalam istana, kabut menyembunyikan penampilannya. Itu penerus Void generasi ini, peri surgawi. Rumor mengatakan bahwa dia berbakat sejak lahir, yang terbaik dari Void sejak dahulu kala. Pelamarnya ada di seluruh Six Central, semua jenius top juga dari klan bangsawan dan kekuatan besar. Petik 2. Saya mendengar bahwa dia melakukan diskusi Dao dengan Paragon sebelumnya. Semua orang menjadi bersemangat tentang karakter legendaris ini dan tidak bisa tetap tenang. Dia memegang pena sambil memancarkan aura transenden. Kultivator lain menjadi terengah-engah melihat pemandangan ini. Saya ingin menggambar biru. Adakah yang bisa membantu dengan penggilingan tinta? Suaranya yang menyenangkan selaras dengan alam. Bahkan orang jahat pun akan mulai merasa damai. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mendekatinya, suatu kehormatan sejati. Bahkan para bangsawan jarang memiliki kesempatan ini. Saya akan. Tuan Muda Yu mulai mengendarai awan menuju Void Mountain. Tidak, menggiling tinta untuk peri adalah kehormatan tertinggi. Biarkan aku. Huang Tian bahkan lebih cepat dan menyerang dengan tombaknya. Tuan Muda Yu berhenti dan membentuk segel, memulai pertarungan di antara keduanya. Sinar tajam keluar dari setiap pertukaran. Aku ingin melihat penampilan peri yang melampaui batas. Jenius lain bergabung dalam keributan, penerus atau domain yang berbeda. Dia berubah menjadi bintang jatuh dan bergegas menuju gunung. Kamu tidak layak. Murong Sande melepaskan serangan telapak tangan yang drakonik, menyebabkan penerus ini jatuh sambil muntah darah. Yang lain menyadari bahwa ini adalah taman bermain anjing-anjing top. Itu yang terbaik untuk menjauh. Murong Sande sangat ganas saat mengenakan pelindung jiwa. Tatapannya yang menindas mengintimidasi teman-temannya. Dia terbang menuju Void tetapi kemudian mendengar angin kencang datang dari belakang, teknik tinju besar. Ke-13, bahkan saudara ke-9mu tidak berani melawanku. Murong Sande berbalik dan membalas dengan pukulan. Ke-13 diberkati dengan fisik seperti dewa saat lahir.
Rambutnya mulai berdiri ke atas dan dia menjadi tertutup oleh cahaya merah. Bakat bawaannya sebenarnya lebih baik daripada ke-8 dan ke-9. Namun, dia tidak memiliki kecerdasan dan kelicikan sehingga dia tidak bisa menjadi pesaing utama untuk posisi penerus klannya. Kamu harus melewatiku dulu sebelum melawan saudara ke-9ku. Ke-13 meraung dengan gemuruh seperti binatang buas. Bab 953, Azure. Murong Sande terkejut melihat Tirten melawannya. Dia tidak ingin membuang waktu melawan orang bodoh yang suka berperang ini. Dua awan berapi muncul di bawahnya saat dia terbang menuju gunung. Kita belum selesai di sini. Ke-13 mengambil seluruh pulau dan mengirimkannya ke Murong Sande. Ledakan. Sandi harus berhenti. Matanya berubah sengit saat dia mengumpulkan energi di telapak tangannya untuk menghancurkan pulau terbang. Mor bergabung dalam pertempuran, ingin mencapai gunung untuk menggiling tinta bagi peri. Namun, itu sulit karena yang terdekat akan selalu diserang dari beberapa sisi. Peri surgawi terus menonton dari dalam istana dan tidak menghentikan mereka. Fei Yun melirik ke arahnya, berpikir bahwa gadis ini hanya membutuhkan beberapa kata untuk membuat para jenius ini mati berkelahi, seorang femme fatale sejati. Pada titik ini, bahkan ke-8 telah bergabung dalam pertempuran. Ke-9 dan Huang Yuchang keluar bersama untuk melawannya. Hanya kalian berdua. Ke-8 mengenakan jubah merah dan melambaikan tangannya, melepaskan gelombang merah dengan gambar kilin yang samar. Sebuah kekuatan besar datang ke arah keduanya. Ke-9 berada di tingkat ke-5 awal sementara Huang Yuchang baru saja berhasil mencapai tingkat ke-5 baru-baru ini. Mereka berdua mengeluarkan jimat Heaven's Emergence untuk menghentikan serangan yang masuk. Ledakan. Jimat hancur dan mereka dikirim terbang. Jubah mereka terbakar sehingga mereka menderita luka bakar yang serius, rambut mereka dibiarkan terbakar saat mereka jatuh. Hanya satu ayunan yang menjatuhkan dua jenius top. Bodoh, apakah menurutmu garis keturunan seorang Saint Semu adalah lelucon? Ke-8 berdiri dengan bangga saat jubahnya berkibar tertiup angin, terlihat cukup garang. Ekspresi Liu Suzi sedikit suram. Dia menutup kipas kertasnya dan melangkah maju, menggunakan Soaring Lightning untuk mencapai ke-8. Namun, sosok merah menghalangi jalannya. Kau ingin menghentikanku. Mata Liu Suzi menjadi dingin. Kakak ke-7, ke-8 telah meminum garis keturunan kilin, kamu tidak bisa menghentikannya jadi aku benar-benar menyelamatkanmu. Liu Suhong tersenyum. Jangan ikut campur. Pencahayaan mengalir melalui kipas kertasnya. Dia mengayunkannya ke depan dan melepaskan busur pencahayaan. Tubuh Liu Suhong tersebar menjadi bunga merah yang tak terhitung jumlahnya. Busur pencahayaan tidak bisa mengenai tubuh aslinya. Kedua putri itu cukup mampu selain memiliki teknik tingkat tinggi dan kultivasi yang luar biasa. Mereka tidak menahan diri dan benar-benar mencoba membunuh satu sama lain. Adapun Fei Yun, dia menangkap ke-9 dan Huang Yuchang, membawa mereka kembali ke pulau. Terima kasih, Saudara Feng, luka saya akan lebih serius setelah jatuh. Huang Yuchang menundukkan kepalanya sedikit sebelum memulai proses penyembuhan. Ke-9 menggertakkan giginya dan menatap ke langit, tidak percaya dia sudah sekuat ini, batuk. Fei Yun tidak benar-benar ingin terlibat dalam kompetisi mereka. Mereka semua memiliki pendukung yang kuat sementara dia hanya setengah iblis. Yang terbaik adalah tidak menimbulkan masalah sambil terus menjadi lebih kuat. Tentu saja, dia juga tidak takut. Jika seseorang memprovokasi dia, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ke-8 memang mengesankan. Dia mengaktifkan vitalitasnya dan gambar kilin darah besar muncul di belakangnya. Tidak ada yang bisa menghentikan jalannya. Setiap serangan telapak tangan mengirim para jenius lainnya terbang. Enyah. Dia meniup Tuan Muda Yu dan membuat pria itu muntah darah. Semua orang tercengang dengan keganasannya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Eid menyerang lagi dan juga menyebabkan Tirten menabrak sebuah pulau, menciptakan lubang besar. Ke-13 terbang keluar dari lubang dengan darah tumpah dari semua lubang. Bahunya patah karena benturan, kamu benar-benar menyerangku, kakak ke-8. Kamu hanya peduli pada ke-9 dan tidak pernah menganggapku sebagai saudaramu. Ke-8 berkata dengan angkuh. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu sebelumnya. Ke-13 berpikir bahwa ini hanya kompetisi, tidak perlu habis-habisan. Kau terlalu naif, ke-13. Untuk menjadi pemimpin klan, seseorang harus menghilangkan semua rintangan, mengerti? Kata ke-8. Tidak,
Ke-13 menggelengkan kepalanya. Puff. Eid meletakkan tangannya di kepala Tirten dan membuatnya menjadi darah. Mayat ke-13 jatuh ke tanah. Kamu terlalu bodoh. Ke-8 menepuk tangannya dan menghela nafas kecewa. Yang lain tercengang, ke-8 cukup brutal karena membunuh kerabatnya tanpa ragu-ragu. Fei Yun cukup geli dan benar-benar menghargai bakat pria itu, cerdik dan tanpa ampun. Jika dia adalah Master Klan Gu, dia akan memilih ke-8 sebagai penerus berikutnya juga. Tidak ada orang lain yang berani menghentikan ke-8 jadi dia naik ke gunung dan mulai membantu peri. Tangannya mulai menari di udara dengan sapuan lebar, melukis gambar biru. Ke-8 adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk berdiri di dekatnya. Dia membantunya dengan penggilingan tinta sambil bertanya tentang kultivasi. Liu Suzi kembali ke pulau dan memelototi saudara perempuannya di sisi lain, pelacur. Lawannya sedang merayakannya sekarang karena Eid telah membuktikan dirinya layak sebagai Crimson Territory nomor 1. Kisah yang patut ditiru ini akan tercatat dalam sejarah. Di sisi lain, pihak Liu Suzi memiliki korban, kekalahan total. Pembudidaya yang lebih tua dilestarikan saat disembunyikan di awan. Pertempuran ini telah menentukan penguasa masa depan negeri ini. Sisi putri pertama cukup ganas, terutama Eid of the Gu. Tidak ada kultivator muda di wilayah barat daya yang bisa menandinginya. Petik 2. Orang-orang tua dari tindakan tuan wilayah sebenarnya menyukai putri ke-7 tetapi putri pertama telah berhasil merekrut ke-8. Mereka pasti harus berubah pikiran sekarang. Kudengar ini adalah rencana yang dibuat oleh kakek putri pertama dan kakek ke-8. Mereka ingin keduanya bergabung dan mengakhiri kontes ini. Kompetisi ini selalu berdarah, hanya yang selamat yang bisa memimpin klan. Ya, itu berkaitan dengan kemakmuran klan, korban dapat diterima. Peri surgawi akhirnya menyelesaikan lukisannya. Itu tampak seperti pemandangan alam abadi, tampak bersemangat dan indah. Setiap entitas dalam lukisan itu tampak hidup. Penonton menyaksikan dengan kagum karena itu berisi daunnya. Yang lebih muda tidak memahaminya, hanya bidikan besar dari generasi terakhir. Mereka menjadi emosional dan seseorang berbicara, dao gadis ini sudah sangat dalam, hatinya berisi seluruh dunia. Lukisan ini akan dijual dengan harga setinggi langit di rumah lelang. Ya, itu adalah harta tak ternilai yang mengandung sedikit dao. Plus, itu dari dia juga, orang akan ingin membelinya. Petik 2. Seorang pelayan cantik membawa gulungan kosong dan lukisan itu tercetak di atasnya. Peri itu kemudian menggulung gulungan itu, beberapa aromanya menempel padanya. Dia dengan elegan memegangnya dengan kedua tangan dan memberikannya kepada ke-8, ini adalah hadiahmu untuk membantu, bangsawan muda. Maaf untuk masalah ini. Suatu kehormatan bisa berguna, tidak ada masalah sama sekali. Ke-8 menerima gulungan itu dengan kedua tangan dan berkata, saya dengan rendah hati mengundang Anda ke pulau kami sehingga saya secara pribadi dapat menuangkan secangkir anggur untuk Anda, peri. Dia ingin meminjam momentum dan prestisenya untuk sepenuhnya mengalahkan Liu Suzi dan kelompok ke-9. Bab 954, Kedatangan Orang Suci. Peri surgawi mengangguk dan menerima undangannya. Dia kemudian mengunjungi Pulau Liu Suhong. Tempat itu menjadi dipenuhi dengan aura yang melampaui dan tawa yang terus-menerus. Semua orang ingin berada di sana untuk melihatnya. Sayangnya, mereka hanya bisa menghela nafas dari kejauhan. Liu Suzi duduk di pavilion, mengetuk meja sambil merenung. Ini hanya satu pertandingan, jadi bagaimana jika kamu kalah? Fei Yun sedang menyempurnakan semangat di tombak. Hanya satu gerakan ceroboh bisa kehilangan seluruh permainan. Dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli dengan strategi dan kelicikan karena bagaimanapun mereka akan kalah dari kekuatan absolut. Tiba-tiba, keributan keras datang ketika seorang wanita cantik berbaju putih mengendarai burung bangau melintasi awan. Dia berdiri di punggungnya, gaunnya berkibar tertiup angin. Untaian energi abadi melayang di sekelilingnya. Para senior yang lebih tua di Void memperhatikannya dan tidak merasakan apa-apa selain rasa hormat. Kebanyakan pemuda tidak mengenalinya tetapi masih merasakan untaian khusus. Mereka mulai berspekulasi tentang identitasnya. Bahkan kelompok ke-8 mulai memperhatikan. Salam, aku Amun Saintes. Biksu Wulou menangkupkan tinjunya dan tersenyum ke arah wanita itu. Orang suci bulan air. Semua Void Paradise jatuh ke dalam keributan. Seluruh dunia tahu tentang dia mendapatkan artefak suci, penguasa akhir bumi.
Ini adalah kesepakatan terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Banyak keajaiban berpikir bahwa dia adalah inkarnasi dewa. Dengan demikian, kehadirannya menyebabkan kehebohan. Bahkan peri surgawi yang sedang memainkan Guqin berhenti. 10 jarinya menekan senar saat dia menatap ke arah Aquamoon Saintes. Dia akhirnya di sini. Liu Suzi akhirnya tersenyum dan membentangkan kipas kertasnya. Suanyuan Yi mendarat di Pulau Suzi dan untaian kembali ke tubuhnya. Langkahnya lembut dan lembut. Keduanya mulai berbicara seolah-olah mereka adalah teman dekat yang membuat semua orang heran. Fei Yun tidak terkejut sama sekali karena dia sudah tahu tentang ini. Sepertinya Liu Suzi ingin menggunakan prestise Yi untuk meminta bantuan. Suasana di Void menjadi aneh sekali lagi. Mereka yang mengira Liu Suhong memiliki keunggulan absolut mulai berpikir lagi. Penampilan Aquamoon Saintes sangat signifikan. Jika dia terlibat, seluruh situasi akan berbalik. Tentu saja, orang tahu bahwa Aquamoon Paradise tidak pernah mengganggu kompetisi duniawi. Meskipun demikian, pilihan Santo itu adalah miliknya sendiri. Yang paling gugup saat ini tidak lain adalah Eid dan Liu Suhong. Kata-kata orang suci itu berpengaruh dan bisa mengubah pikiran para Master Clan. Yi, bukankah kamu kembali ke Aquamoon? Mengapa kamu kembali begitu awal? Liu Suzi tersenyum. Aku di sini di bawah perintah dewa. Matanya berkilat saat dia berbicara, memperlihatkan giginya yang sempurna. Mereka yang mendengarkan dengan telinga terbuka lebar menjadi takut setelah mendengar kata dewa. Gendang telinga mereka pecah dan energi roh mengamuk secara internal. Ini adalah konsekuensi dari memata-matai percakapan tentang makhluk agung. Bahkan nama dan gelar mereka tabu. Menggosip atau memata-matai dapat mengakibatkan kematian yang cepat. Feng Fei Yun, dewa ingin kamu mengunjungi Aquamoon Paradise. Yi datang ke depan Fei Yun dan diam-diam bertanya. Semua orang menjadi ketakutan. Makhluk agung itu ingin melihat setengah iblis. Ini adalah perintah dewa, jauh lebih agung daripada kata-kata raja. Bahkan penguasa wilayah akan menerima pemanggilan dengan tergesa-gesa. Baik Tuan Kong Ho dan Tuan Fu Ying berlutut. Orang-orang di dekatnya juga melakukan hal yang sama, tidak berani berdiri tegak. Fei Yun masih duduk di sana memegang tombaknya dan menyempurnakan semangatnya. Dia meliriknya, tidak pergi. Kedua raja setengah iblis itu hampir jatuh ke tanah karena ketakutan. Jenius lainnya berpikir bahwa dia terlalu berani. Tidak menghormati dewa berarti menjadi musuh semua orang. Yang benar adalah Fei Yun juga merasa takut. Yang disebut dewa ini pasti Sui Yueting. Mungkinkah dia telah menembus pengekangan dan menjadi orang suci? Kultivasinya telah mencapai tingkat maha tahu. Dia tahu bahwa saya telah bereinkarnasi dan ingin menjatuhkan saya sekarang. Tidak, saya sama sekali tidak dapat mengunjungi tempat itu atau tidak akan ada jalan kembali. Kamu tidak perlu khawatir, Yang Mulia tidak memiliki niat jahat. Yi sedikit mengernyit. Tidak, dia adalah orang yang memberitahu semua orang tentang dia membunuh Xiao Tianyu dan yang lainnya. Itu tidak berbahaya. Dia tidak suka atau percaya padanya pada saat ini. Feng Fei Yun, terima panggilan orang suci, bisa melihat dewa adalah kehormatan besar dan berkah dari 3 kehidupan. Orang lain tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Tuan Fu Ying berkata. Fei Yun berhenti sejenak sebelum menjawab, saya hanya setengah iblis rendahan sementara dewa adalah dewa tertinggi. Saya meringkuk ketakutan dan tidak berani berada di hadirat sucinya. Saintes, tolong beritahu dewa bahwa ketika saya kuat dan layak, saya akan mengunjungi secara pribadi. Petik 2. Dia berdiri dan menggunakan teknik terbaiknya untuk berubah menjadi sinar dan terbang menuju cakrawala. Yi tidak mengharapkan ini karena tidak ada yang berani melanggar panggilan sebelumnya. Feng Fei Yun, ini adalah perintah dari dewa, itu bukan terserah Anda. Yi mengulurkan tangan gioknya ke depan dan menunjuk ke udara. Sebuah penghalang langit turun dan menghalangi jalan Fei Yun. Dia menyalurkan semua energi budisnya ke tombak untuk dorongan langsung. Gelombang kejut meniup penonton terbang. Mereka menjadi terkejut dengan kekuatannya yang ditampilkan. Ini adalah kekuatan sejati setengah iblis, saya tidak berpikir Motaiku meninggal karena serangan balik kultivasi. Seorang lelaki tua bergumam. Sulit untuk mengukur kekuatannya yang sebenarnya, setengah iblis terkutuk ini. Liu Suzi sendiri merasa ini sulit dipercaya. Dia sudah sangat percaya padanya, tetapi sekarang, dia menemukan bahwa itu masih diremehkan. Peri surgawi terkesan dan juga bergumam, tidak heran mengapa dewa ingin bertemu dengannya,
dia bukan setengah iblis biasa. Apakah aliansi akan memiliki kejeniusan tertinggi? Petik 2. Bam! Tombak meninggalkan lubang di penghalang, memungkinkan Fei Yun terbang keluar dari Void dan masuk ke kota. Berhenti, Fei Yun, dewa benar-benar tidak memiliki niat jahat. Yi Yi menarik tangannya kembali dan berubah menjadi sinar untuk mengejar. Yang lain juga meninggalkan Void, ingin melihat bagaimana ini akan terjadi. Tuan Kong Ho dan Tuan Fu Ying bangkit dan bertukar pandang. Mereka melihat ketakutan di mata yang lain dan segera kembali ke aliansi setengah iblis. Asteris. Meninggalkan kota akan menjadi hal terburuk yang bisa kulakukan sekarang. Fei Yun mengubah penampilannya saat berjalan di jalan. Dia mengubah penampilannya 8 kali hanya dengan berjalan kaki singkat untuk menghindari para pengejar. Feng Fei Yun, aku tahu kamu mengolah kitab ulat sutra emas dan dapat mengubah penampilanmu. Yi Yi masih menemukan Fei Yun di halaman yang ditinggalkan. Dia adalah seorang pengemis tua dengan rambut acak-acakan dan pakaian bergelombang yang tergeletak di atas seikat daun namun dia masih menemukannya. Dia berdiri di gunung dekoratif di sebelah kolam. Air itu mencerminkan sosoknya yang tak bernoda. Dia menatapnya dengan matanya yang bebas dari kenajisan. Dia bangun, benar-benar tertutup dedaunan dan kotoran. Matanya yang kacau berangsur-angsur menjadi lebih tajam saat dia marah. Aku sudah mengubah penampilanku 29 kali, bagaimana kamu masih menemukanku? Hidungmu sama sensitifnya dengan anjing. Bab 955, 3 hari. Xuan Yuan Yi Yi tampak berwibawa dan cantik seperti bunga anggrek, tidak ada yang negatif bagi Anda dalam mengunjungi surga kami. Itu mungkin kesempatan kebetulan juga, mengapa Anda begitu keras kepala? Maaf, saya tidak tertarik dengan kesempatan ini. Fei Yun kembali ke penampilan aslinya saat masih mengenakan penyamaran pengemis. Dia berbalik untuk pergi. Aku tidak bisa melanggar perintah dewa, maafkan aku kalau begitu. Yi Yi mengangkat satu jari dan melepaskan energi pedang yang cukup untuk menutup halaman. Fei Yun memanggil tombaknya dan langsung menghancurkan 10 helai. Dia kemudian mengaktifkan domain Buddhisnya dan menjadi bersinar menyilaukan. Gambar ulat sutra semuanya memiliki penampilan yang berbeda. Dia memutar tombaknya seperti kincir angin dan menghancurkan semua energi pedang yang masuk. Sementara itu, banyak penonton termasuk ahli tua dari klan medial hadir. Setengah iblis ini cukup cakap, tidak banyak generasi muda yang berani melawannya. Peri surgawi juga menyaksikan pertarungan itu. Dia berada di level Sword Heart World, layak menjadi orang suci dari Aquamoon Paradise. Yang lain tidak percaya bahwa keduanya berkelahi. Salah satunya adalah orang suci Aquamoon sementara yang lain adalah setengah iblis rendahan. Mata Fei Yun menjadi dingin saat dia berpikir untuk menggunakan kekuatan wilayah sucinya. Namun, ini tampaknya agak tidak bijaksana dan sembrono. Aku terlalu lelah untuk bertarung hari ini, aku sudah selesai. Fei Yun menyingkirkan tombaknya dan cahaya Buddha menghilang, aku tidak bisa ikut denganmu hari ini, tunggu 3 hari. Mengapa? Yi Yi bertanya dan meletakkan jarinya. Suaranya senyaman kicau burung bulbul. Saya memiliki lelang yang sedang berlangsung dalam 3 hari di Heaven Dream, jadi Anda memiliki 2 pilihan. Bunuh aku sekarang atau tunggu 3 hari dan aku akan pergi bersamamu. Dia berkata. Baiklah, aku akan menunggu 3 hari. Dia menghilang seperti angin tetapi suaranya yang halus tetap ada, tapi jangan mencoba melarikan diri. Saya dapat menemukan Anda bahkan jika Anda berlari ke ujung dunia. Petik 2. Dia menghela nafas lega dan melihat telapak tangannya. Mereka terluka dengan tetesan darah yang mengalir. Kultivasi yang mengerikan. Lampu Buddha menyala dan menyembuhkan luka-lukanya. Dia mulai berpikir tentang cara melarikan diri. Para penonton kehilangan minat dan mulai pergi. Ini sesuai harapan, setengah iblis menyerah karena tidak ada harapan. Tuan Kong Ho dan Tuan Fu Ying memasuki halaman. Mereka memiliki ekspresi serius ketika mereka meminta Fei Yun untuk kembali ke aliansi setengah iblis untuk melihat Lord King Ji. Dia berpikir sejenak sebelum mengangguk. Begitu dia kembali, dia datang menemui Lord King Ji. Setengah iblis peringkat ke-7 lainnya juga hadir. Pemanggilan itu telah membuat khawatir eselon atas. Setiap anggota memiliki aura mengerikan tapi Fei Yun tidak takut sama sekali. Salam, tuan-tuanku. Dia berkata dengan tenang. Dipanggil oleh dewa adalah suatu kehormatan, mengapa kamu menolak? Tuan King Ji bertanya. Mengapa Dewa Agung memanggil setengah iblis rendahan sepertiku?
Saya merasa ada hal lain yang terjadi. Dia menjawab. Apakah menurutmu Aquamoon Scientist memalsukan pesanan? Setengah iblis yang berbeda bertanya. Saya tidak berani berspekulasi tentang masalah ini. Dia berkata. Yang lain sedikit mengerutkan kening. Penanya berpikir bahwa dia tidak pada tempatnya karena mencurigai orang suci itu. Dewa itu memiliki kemampuan yang hebat. Mungkin dia telah melihat masa depan dan ini adalah kesempatan besar bagi Anda. Mungkin kamu bahkan akan mematahkan kutukan itu, kamu harus merebutnya. Tuan Qingji berkata. Saya mengerti. Bagus, pergi sekarang. Fei Yun pergi dan setengah iblis mulai membicarakan masalah ini. Jadi menurutmu ini ada hubungannya dengan ramalan? Tuan Kong Ho berbicara. Mungkin dewa ingin meningkatkan status kita dan memilihnya untuk berlatih. Bakat Feng Fei Yun melebihi setengah iblis lainnya, cukup langka dalam sejarah. Mungkin ini sebabnya. Apakah kalian semua tidak pernah memikirkan garis keturunan Fei Yun? Kami tidak bisa menganalisisnya, mungkin dia memiliki garis keturunan dari iblis suci yang sudah lama ada. Tuan Qingji mengangkat ini. Yang lain menarik napas dalam-dalam dan berpikir bahwa ini mungkin. Jika Ibu Fei Yun adalah seorang jagoan dari ras iblis suci, ini mungkin cukup untuk menarik minat dewa. Kesalahan kami. Kita seharusnya sudah memikirkan ini sejak lama. Saya akan membawa darahnya ke cabang utama sekarang untuk mengetahui rasnya. Simpan dia di sini, jangan biarkan orang suci membawanya ke Aquamoon Paradise. Tuan Fuying berpikir bahwa masalah ini mungkin lebih serius dari yang diharapkan. Kekuatan teratas di Crimson Territory mungkin memperhatikan ini. Banyak ahli pasti memperhatikan mereka. Jalannya mungkin tidak aman, berhati-hatilah. Tuan Qingji berkata. Aku akan pergi bersamanya. Tuan Kong Ho berkata. Aku akan berbicara dengan Tuan Aliansi tentang ini. Tuan Qingji pergi juga. Hari ini, banyak ahli memikirkan perkembangan terakhir ini. Nama Fei Yun diulang di seluruh wilayah. Jenius pertama yang dipanggil oleh dewa, setengah iblis. Bahkan para guru kebijaksanaan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka yang memiliki kontak dengan Fei Yun dipanggil oleh senior mereka untuk diinterogasi. Sementara itu, Fei Yun tetap di aliansi dan mengolah domain binatang buasnya. Tidak mungkin untuk melarikan diri sekarang dengan semua ahli mengawasinya. Yang terbaik adalah fokus pada kultivasi untuk saat ini. Dia sudah memiliki 10.000 binatang tetapi mayoritas tingkat rendah. Ini membatasi kekuatan domainnya. Tujuannya adalah untuk menggantikan mereka dengan binatang yang memiliki garis keturunan kuno. Karena dia telah menyelesaikan fisik sebelumnya, pertukaran jiwa agak mudah dan hanya butuh 1 malam untuk mengganti 400. Ledakan. Dia mengaktifkan auranya. Jiwa-jiwa baru jauh lebih kuat dari yang lain dan mengambil area pusat. Dia meninju tebing dan meninggalkan tanda 10 inci. Tebing ini telah tertanam dengan formasi sebelumnya. Itu digunakan untuk mengukur kekuatan. Ada tanda lain di atasnya juga, yang ditinggalkan oleh pukulan atau senjata. Mereka agak dangkal, yang terdalam hanya sekitar 1 inci. 442 kali kekuatan kultivasi tingkat keempat. Penerus dari istana bangsawan dan gua kuno tidak sekuat aku di alam yang sama. Fei Yun berpikir bahwa dia bisa dengan mudah membunuh orang 1 tingkat di atas sekarang. Ini tidak cukup untuk melawan Suan Yuan Yi. Saya harus mencapai tingkat kelima dan menyempurnakan domain binatang. Setelah saya bisa melakukan serangan 10.000 kali di level kelima, itu sudah cukup. Petik 2. Tidak mudah untuk mencapai level kelima, saya harus fokus pada domain binatang buas terlebih dahulu. Dia berada di puncak level keempat sekarang dan tidak bisa menerobos dalam waktu singkat. Dia ingin melakukan perjalanan ke kota abadi lagi karena pelatihan tidak berguna. Dia tidak berhasil keluar dari aliansi sebelum merasakan riak spasial di belakangnya. Dia berhenti dan berkata, keluar sekarang. Bab 956, tidak ada yang ditakuti. Udara di belakangnya memiliki riak. Seekor kura-kura keluar sambil mengenakan topi merah. Itu memiliki tongkat kayu, tampak seolah-olah baru saja keluar dari gerbang yang tak terlihat. Buah hitam juga dibor dari tanah. Kakak, aku akan pergi denganmu. Feng Qingqing menunjukkan dirinya dan berjalan keluar dari balik pohon. Dia memegang kucing putih dan memiliki seringai di wajahnya. Yao Ji dan Sue Suang muncul berikutnya. Semua orang ada di sini kecuali Long Changyue yang pergi berlatih sendirian.
Kenapa kalian semua di sini? Fei Yun mengerutkan kening. Kami tahu Anda mencoba menangkap Aquamoon Saintes. Kami tidak boleh melewatkan ini. Kura-kura berkata dengan malas. Itu benar, kami tidak melewatkan pertunjukan yang menyenangkan ini. Qing Qing tertawa. Siapa bilang aku ingin menangkapnya? Mata Fei Yun melebar. Adikmu. Kura-kura itu menjawab, oke, itu Mao Laoshi. Seharusnya aku tutup mulut. Buah mengeluh. Fei Yun terlalu malas untuk mengejar penggosip bermulut besar itu. Dia terbatuk dan berkata, kekuatan yang mulia berada di luar imajinasimu. Melarikan diri dari genggamannya sudah cukup sulit, bahkan ahli kemunculan surga pun tidak dapat melakukan apapun. Kembali dan kembali ke bisnis Anda. Petik 2. Lihat, aku sudah memberitahumu bahwa dia tidak berani melakukannya. Aku sangat benar. Kura-kura itu tampak kecewa. Fei Yun terkekeh dan berkata, aku punya cara untuk menghadapinya, itu tidak bisa di Crimson Leaf. Mata kura-kura berbinar, benarkah? Lalu hitung aku. Ini adalah sesuatu yang akan membuat kita terkenal. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Qing Qing menyela. Saya tidak bisa memberitahu Anda detailnya karena itu akan mengungkapkan rencananya. Mengingat kultivasinya, dia mungkin bisa menghitung bahwa orang-orang sedang bersekongkol melawannya. Itu akan lebih sulit kalau begitu. Fei Yun memejamkan mata dan merenung. Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu? Lihat betapa berototnya saya pasti bisa menahan salah satu kakinya ke bawah. Kura-kura itu mulai melenturkan tubuhnya, terlihat cukup bersemangat. Mata Fei Yun menjadi dingin. Dia menciptakan penghalang dan mengeluarkan hukum surgawi dengan Grand Cheng Art-nya, kami membunuhnya, bukan menangkapnya. Statusnya terlalu tinggi, menangkapnya adalah satu hal selain membunuhnya. Kami tidak akan lolos. Yao Ji mengerutkan kening. Itu sebabnya itu tidak bisa menjadi kita, kata Fei Yun. Lalu siapa? Fei Yun berpikir bahwa memberitahu mereka lebih baik daripada alternatif, terus-menerus mendengarkan pertanyaan mereka karena tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, iblis. Dia mengambil penguasa akhir bumi dan dao leluhur suci mereka. Setan benar-benar akan menyelinap masuk untuk mencoba dan membunuhnya. Mereka juga akan kuat. Mengikutinya ke Aquamoon berarti kematian. Karena itu, dia harus menjatuhkannya untuk bertahan hidup. Ditambah lagi, dia adalah orang pertama yang bermanuver melawannya. Sue Suang, kamu adalah anggota kerajaan laba-laba putih. Aku yakin kamu tahu cara menghubungi iblis-iblis ini. Dia bertanya. Aku hanya tahu cara menghubungi laba-laba tersembunyi di kerajaan manusia, tapi aku tidak yakin apakah saluran komunikasi ini masih ada. Saya bisa mencobanya. Sue Suang tahu betapa pentingnya ini. Dia mengangguk sebagai tanggapan, Yao Ji, pergilah bersamanya untuk berbicara dengan iblis-iblis ini. Setelah kita meninggalkan Crimson Leaf, saya akan meninggalkan karakter, Feng, atau menggunakan jimat untuk mengomunikasikan lokasi Suanyuan Yi jika memungkinkan. Ini adalah dua batu roh lubang cacing, gunakan saat dalam bahaya. Kak, bagaimana denganku? Qing Qing bertanya setelah kedua wanita itu pergi. Kamu pergi ke wilayah roh barat dan temukan wanita jahat, bahwa dia kembali tidak peduli bagaimana jika kamu benar-benar menemukannya. Dia berkata, sisi lain dari portal dari Jin adalah wilayah roh barat. Seharusnya ada petunjuk tentang keberadaannya di sana. Penyu, kamu pergi bersamanya. Dia merenung sebelum menambahkan. Tidak masuk akal membiarkan Qing Qing pergi sendirian. Dia membutuhkan seseorang yang berpengalaman dengannya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Buah menjadi khawatir. Kamu pergi bersamaku, bawa aku dan lari jika perlu. Dia berkata, kenyataannya, dia tidak ingin wanita jahat melihat buahnya. Dia mungkin akan langsung menangkap dan memakannya. Mao Guwei dan Feng Qing Qing pergi, hanya menyisakan Fei Yun. Dia memasukkan buah ke dalam sakunya dan kembali ke kota abadi. Dia menjadi pusat perhatian saat berjalan di jalan, apakah itu dari pembudidaya tua atau wanita cantik. Mereka semua menatap setengah iblis yang dipanggil oleh dewa ini. Pada titik ini, jiwa binatang buas dari kota lain seharusnya sudah tiba. Dia memutuskan untuk pergi ke Heaven Dream untuk membeli lebih banyak. Sayangnya, sesuatu yang tidak terduga membuatnya marah. Orang lain membelinya. Siapa yang membeli begitu banyak? Fei Yun bertanya. Setelah menerima pesananmu, kami membelinya dari kota lain. Sekelompok jiwa binatang tingkat 4 tiba pagi ini tetapi orang-orang tuan muda ke-8 membayar 2 kali lipat untuk mereka.
Aturan di Heaven Dream memungkinkan kami untuk menjual kepada penawar yang lebih tinggi. Kedelapan, pria itu tidak membutuhkan banyak jiwa binatang ini untuk dirinya sendiri dan dia juga tidak akan menghabiskan begitu banyak uang untuk mereka. Ini tentu saja diarahkan pada Fei Yun. Fei Yun mencibir dan meninggalkan pasar, langsung menuju ke tempat kedelapan. Kedelapan awalnya tinggal di rumah klannya tetapi setelah menjadi penerusnya, dia diberi rumah sendiri. Itu tampak cukup megah dengan 2 kilin setinggi 10 meter yang ditempatkan di pintu masuk. Jalur tangga terbuat dari batu giok dan memiliki 99 anak tangga. Mereka memancarkan cahaya yang menyenangkan. Fei Yun melirik ke langit, ada gambar kilin merah berdiri di rawa dengan awan merah di atasnya. Ini adalah gambar Ki ke-8, kilin darah. Ini berarti dia berada di dalam mansion. Fei Yun memanggil tombaknya dan menyalurkan energi Buddha sebelum melemparkannya ke depan, melepaskan naga iblis. Ledakan. Gerbang itu meledak dan kepingan kristal yang mahal terbang keluar. Siapa yang berani menghancurkan gerbang kita? Dua pria paruh baya lapis baja bergegas keluar. Mereka berotot, dua pelindung tamu di mansion. Mereka telah berlatih selama beberapa ribu tahun dan berada di level keempat. Keluar dari jalanku. Fei Yun melepaskan 2 serangan telapak tangan dan menguranginya menjadi daging cincang di tanah. Dia berjalan mendekat dan mengambil tombak sebelum berteriak, "Ke-8, keluar dari sini." Sekelompok penjaga lapis baja keluar, lebih dari 50 orang dengan niat membunuh. Mereka pasti telah berlatih di medan perang untuk waktu yang lama sebelum memiliki aura ini. Pemimpinnya adalah pembudidaya tamu lain dengan pedang merah tergantung di pinggangnya. Di sebelahnya ada macan tutul berkepala 2, tampaknya terbuat dari logam. Dia mengenali Fei Yun dan berkata, "Feng Fei Yun, ini adalah rumah bangsawan ke-8 namun kamu berani membunuh di sini. Bahkan iblis setengah aliansi tidak akan bisa melindungimu karena kamu telah menyinggungku." Petik 2. Apakah begitu? Bunga. Fei Yun menusuk kepala pria itu. Sebuah ledakan datang dari tombak dan membuat kepalanya menjadi darah. Para penjaga lainnya ketakutan setengah mati. Apa yang salah dengan setengah iblis ini? Mengapa dia begitu berani? Fei Yun tidak lagi takut pada saat ini karena para senior dari Gu tidak akan berani menyerangnya. Bahkan jika mereka melakukannya, akan ada ahli yang menghentikan mereka. Dengan demikian, tidak ada yang menahannya. Dia ingin membunuh ke-8 tetapi tidak memiliki pembenaran yang baik. Sekarang, ke-8 hanya memberinya 1. Bab 957, Domain kedua. Pembantaian itu meninggalkan rumah ke-8 dengan genangan darah dan mayat yang terpotong-potong. Jubah dan sepatu Fei Yun berlumuran darah. Dia menusukkan tombaknya dan mengirim 3 tentara terbang ke dinding, menghancurkannya dalam prosesnya. Ledakan. Dia menginjak dan membunuh ketiganya. Seorang lelaki tua mengenakan jubah emas terbang keluar dan mendarat di tanah. Dia mengubah aliran darah menjadi energi dan mengirimkannya ke Fei Yun. Ledakan. Fei Yun menghancurkannya dengan tombaknya. Orang tua itu tidak bisa mempercayainya, setengah iblis ini cukup kuat untuk menghancurkan ledakan mendalam berputar miliknya. Saya Hua Weizi dari Westwood Mountain, seorang tetua tamu dari Tuan ke-8 Gu. Saya melihat bahwa Anda adalah bakat sejati dan tidak ingin membunuh Anda, pergi sekarang. Dia berkata, bersikap cukup sopan terhadap setengah iblis. Dia akan menghancurkan Fei Yun tetapi sayangnya, dewa ingin melihatnya. Minggir, Pak Tua, aku punya urusan dengan ke-8, bukan kamu. Fei Yun mengucapkan dengan dingin. Kamu? Hua Weizi gemetar karena marah, rambut dan janggutnya hampir berdiri tegak. Aku tidak bisa mengganggu kompetisi generasi muda tapi aku bertanggung jawab untuk melindungi mansion ini. Aku akan memberimu pelajaran untuk datang ke sini dan menimbulkan masalah. Dia percaya diri dalam kultivasinya dan tidak menggunakan senjata. Dia melompat ke depan dan membidik kepala Fei Yun dengan serangan telapak tangan. Yang terakhir mencibir dan bergeser beberapa kali lebih cepat dari Hua Weizi. Dia muncul di atas penyerang dan menamparnya ke tanah. Ledakan. Batu bata giok di sekitarnya pecah. Hua Weizi sangat menderita, tulang punggungnya hampir patah. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya jadi dia sangat marah. Dia bangkit dan mengirim segel hijau ke arah Fei Yun. Itu menjadi raksasa dan mengeluarkan cahaya kemasan. Rune mulai keluar. Ini adalah harta roh peringkat 9, menghancurkan area di sekitarnya. Tidak buruk. Fei Yun mengangkat satu tangan.
Itu berubah menjadi tangan bayangan besar dan menangkap segel. Dia kemudian menusukkan tombaknya ke jantung Hua Weizi. Seorang kultivator tingkat kelima memiliki kekuatan hidup yang luar biasa. Dia masih hidup meski hatinya telah dikosongkan. Matanya berubah brutal saat dia melepaskan serangan telapak tangan ke depan. Ledakan. Fei Yun membalas dengan cakar Phoenix, merobek daging dari lengan lawannya, memperlihatkan tulang putih di bawahnya. Ah! Hua Weizi berteriak. 5 jiwa binatang muncul di belakangnya, 5 ular anggur. Mereka bergegas menuju Fei Yun. Ini sia-sia. Fei Yun menggelengkan kepalanya dan menyalurkan kekuatan binatang ke tangannya. Dia melepaskan serangan 442 kali lipat dari seorang kultivator tingkat keempat, menghancurkan jiwa-jiwa binatang dan tuan mereka. Penjaga lainnya tidak bisa mempercayainya. Seorang tetua tamu terbunuh dengan mudah. Seberapa kuatkah setengah iblis ini? Mereka berhenti dan tidak berani melawan monster ini. Fei Yun berhasil mencapai paviliun ke-8. Para penjaga mengepung daerah itu tetapi tidak menyerangnya. Jenius muda duduk di paviliun, minum dan menghargai Azure. Mereka tersenyum seolah-olah mereka tidak memperhatikan Fei Yun yang membunuh. Kelompok itu termasuk ke-8, Murongba, Huang Tian, dan Liu Suhong. Kakak Feng, mengapa kamu ada di sini di rumahku? Ke-8 tampak tampan dan halus. Jangan bertanya ketika Anda sudah tahu pertanyaannya. Mengapa Anda membeli jiwa-jiwa binatang dari Heaven Dream? Fei Yun berdiri di sana dengan bangga dan bertanya. Oh! Ke-8 bertindak terkejut lalu tersenyum, saya tidak tahu itu Anda, Saudara Feng, saya minta maaf. Tapi saya membayar 2 kali lipat harga, tidak seperti itu bagus. Anda seharusnya membiarkannya pergi. Petik 2. Fei Yun tidak ingin membiarkan ini pergi karena itu adalah pembenarannya. Feng Fei Yun, kamu menyusup ke tempat ini dan membunuh begitu banyak penjaga dan tamu, apakah kamu tidak peduli dengan hukum wilayah Crimson dan penguasa wilayah agung? Liu Suhong mengenakan gaun merah di atas kulitnya yang seputih salju. Wajahnya terlihat agak dingin. Tiba-tiba, Liu Suzi, ke-9, Huang Yuchang, dan beberapa jenius lainnya juga tiba di rumah ini. Liu Suzi melangkah maju sambil mengipasi kipas kertasnya, tampak seperti badai ungu, persaingan generasi muda adalah tentang keberanian dan berdarah panas. Itu tidak ada hubungannya dengan hukum tetapi bahkan jika itu masalahnya, yang kuat selalu benar. Petik 2. Baiklah, maka kita akan melihat siapa yang lebih kuat di antara kita. Jenius nomor 1 dari Huang melompat dari balkon dan menghancurkan tanah di bawahnya. Dia mengenakan jubah Taois dengan simbol trigram di depan dan kuali di belakang. Rambut hitamnya diikat dan disatukan oleh lambang Taois. Senjata pilihannya adalah pengocok ekor kuda. Dia mengayunkannya sekali dan melepaskan aliran energi putih. Ketika dia lahir, seorang Taois tua datang ke Huang dan menerimanya sebagai murid. Pelatihan berlangsung selama 30 tahun dan dia diizinkan untuk kembali. Pada saat itu, ia menjadi jenius paling cerdas dari generasi muda mereka. Pencapaian Taoisnya memang mengesankan. Hanya sedikit yang tahu kekuatannya yang sebenarnya karena dia tidak pernah harus berusaha sekuat tenaga sebelumnya. Fei Yun menjadi berseri-seri dengan cahaya Budanya. Kulitnya ditutupi oleh cahaya keemasan bersama dengan rune. Harta karun iblis peringkat ke-10 berbagi cahaya yang sama juga. Dia menggunakan Swift Samsaranya untuk menghindari kocokan dan membidik kepala Huang Tian. Yang terakhir menciptakan segel trigram untuk menghentikan dorongan saat meluncur mundur. Dia menarik pengocoknya kembali dan terkejut. Dia telah menganalisis kekuatan Fei Yun sebelumnya tetapi menyadari bahwa dia masih meremehkan pria itu. Fei Yun tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Dia menjadi secepat bintang jatuh dan menusuk kepala pria itu. Bunga, tombak menembus bagian belakang kepala Huang Tian. Ada yang tidak beres. Fei Yun segera menyadarinya dan memutuskan untuk mundur. Benar saja, sebuah pengocok memotong udara dan menghancurkan tempat dia berdiri. Ada 2 Huang Tian, satu dengan kepalanya tertusuk dan yang lainnya menyerang Fei Yun dari atas. Boneka Dao, kata Fei Yun. Itu benar, cukup berpengetahuan untuk setengah iblis. Huang Tian mencibir. Karena itu, seekor ikan yin yang muncul di bawahnya. Dia melompat sekali dan muncul di depan Fei Yun. Merusak. Telunjuk dan jari tengahnya membentuk teknik pedang, membidik dantian Fei Yun. Fei Yun menyatukan kedua telapak tangannya untuk membuat segel Buddha. Rune muncul di depan dantiannya dan menghentikan energi pedang.
Dia kemudian menggunakan Swift Samsara lagi untuk langsung muncul 10 meter jauhnya. Huang Tian tidak berhenti dan menekan keuntungannya. Diagram ikan muncul lagi saat untaian individu pengocok terbang ke depan, masing-masing lebih tajam dari pedang roh saat mereka melayang di udara. Huang Tian sebenarnya berada di puncak level kelima sekarang. Ini dikombinasikan dengan teknik daunnya membuatnya cukup sulit dikalahkan di level kelima. Mata kesembilan menyipit tak percaya. Huang Yuchang berkata, dia pasti telah memasuki kuil leluhur kita dan diberkati oleh kekuatan di sana, itulah alasan peningkatan kultivasinya. Hanya penerus yang diizinkan untuk melakukannya, apakah orang tua sudah memutuskan? Petik 2. Sementara itu, Fei Yun menstabilkan pendiriannya dan berkata, apakah menurut Anda seni Taois Anda tidak terkalahkan? Domain Ulat Sutra Emas. Pancaran Fei Yun meletus dan menjadi lebih terang dari sebelumnya. Ribuan ulat sutra muncul sementara lingkaran cahaya besar mengembun di belakangnya. Di bawahnya adalah platform Buddhis yang besar. Himne Buddhis bergema di seluruh mansion. Hanya domain Buddhis. Saya juga memiliki domain Dao tertinggi. Domain Ninesade. 9 penghalang berwarna berbeda muncul, menyebabkan dia terlihat seperti dirasuki oleh Dewa Taois. Ya, aku punya satu lagi, Myriad Beast Domain. 10.000 jiwa binatang bergegas keluar dari tubuhnya dan memenuhi udara. Raungan dan aura mereka sangat menakutkan. Haus darah Fei Yun melonjak juga.